Tepat 93 tahun yang lalu pada 28 Oktober 1928, sejumlah pejuang muda membuat Sumpah Pemuda sebagai deklarasi perjuangan mereka untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Kini makna Sumpah Pemuda sebagai wujud cinta tanah air, pendorong semangat juang, dan semangat belajar masih dijunjung tinggi oleh para pemuda Indonesia. Salah satunya adalah Henry Suharja, pendiri aplikasi Titipku yang bertujuan membawa pedagang pasar dan UMKM Indonesia ke dunia digital. Perusahaan berbasis daring Titipku merupakan aplikasi belanja yang memberikan wadah bagi para penjual dan pembeli untuk bertemu secara digital. Pendiri Titipku adalah pria berusia 29 tahun, Henry Suharja. Henry mendirikan Titipku pada tahun 2017 setelah lulus dari Universitas Gadjah Mada. Ia terinspirasi untuk membawa UMKM Indonesia ke ranah digital agar bisa menjangkau berbagai konsumen. Ide dasarnya Titipku itu dulu dari partner saya, itu Paung itu punya mimpi untuk gimana bantu UKM itu masuk online atau digital itu dengan cepat. Nah itu waktu tahun pertama, tahun kedua itu platformnya Titipku itu sebagai marketplace, tapi kita anak-anak muda yang bantu pedagang itu onboard. Nah itu dulu kita 1-2 tahun pertama cepat sekali kita growing, kita dapat 100.000 UMKM dari Aceh sampai Papua. Nah tapi di sana kami mulai mengalami kesulitan untuk manage, karena ini kan langsung nasional, langsung produknya beragam, kelas-kelas pedagangnya juga berbeda gitu kan. Nah akhirnya kami putuskan kami ubah mukanya aplikasi Titipku, platformnya itu jadi hyperlocal. Hyperlocal itu artinya kalau kita posisi di BSD, yang keluar itu UMKM terdekat dari lokasi kita. Nah, jadi kemudian setelah itu waktu kami mulai masuk ke Jakarta, kami mulai fokus spesifik itu ke pedagang pasar tradisional. Nah, kenapa? Karena di seluruh Indonesia itu di setiap kecamatan atau radius 5 km itu pasti ada pasarnya. Dan pasar tradisional itu pasti posisinya itu strategis. Dan secara ini ya umumnya itu kondisi pasar kurang lebih mirip. Kini, aplikasi Titipku memberi kemudahan bagi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sembako, sayur, buah, hingga daging yang diambil langsung dari pasar langganan. Namun, Henry mengaku kesulitan mencari mitra pedagang saat ia pertama memindahkan pusat operasi Titipku dari Yogyakarta ke Jakarta pada tahun 2020. Waktu dulu awal banget di Jakarta, itu hanya ada saya dan partner saya, Pak Ong ini hanya kami berdua. Kan tim Titipku di Jogja ya. Jadi hanya kami berdua, dan ternyata waktu kami sendiri datang ke pasar gitu ya, pedagang itu nolak. Pedagang itu takut, nggak percaya lah, mereka khawatir kami jualan barang sendiri, nggak ambil di mereka, cuma mau harga, cuma mau ini semua gitu ya. Dulu hanya ada beberapa pedagang, 5-7 pedagang baru mau gabung ya. Tapi ternyata setelah pedagang itu merasakan, oh manfaatnya, oh ternyata beneran ya Titipku ambil di saya, beneran Titipku bantu kita jualan gitu. Akhirnya jadi omongan pedagang sendiri, akhirnya 1 pasar join, 2 pasar ini semuanya join ke kita. Dari 2 pasar kita jadi 10 pasar, jadi 50 pasar. Di tahun 2021, Titipku bersaing dengan 17.000 perusahaan startup dunia untuk masuk sebagai peserta Y Combinator, sebuah akselerator startup asal Amerika Serikat. Sekali waktu itu kita saingan dengan 17.000, kita lolos gitu ya. Di sana kami belajar selama 3 bulan gitu. Itu karena waktu itu masih pandemi tahun lalu ya. Kami di tahun lalu masuk Y Combinator itu jadi online selama 3 bulan gitu. Mitra Titipku dikenal sebagai Jatiper. Mereka adalah pelaku jasa titip belanja atau pengantara antara pedagang dan pembeli. Mereka bekerja dari pagi hingga siang hari untuk memenuhi order belanja pengguna aplikasi. Manfaatnya sih banyak sih Kak buat aku. Kalau aku lebih efisiensi waktu sih Kak. Berangkat pagi, jam 12 udah siang dengan income yang lumayan sekali dibandingkan dengan sebelumnya dengan aplikator driver. Soalnya kita di Titipku ini, aku pribadi ya seneng, pertama apalagi kalau bukan ada bonusnya juga Kak. Kita itu ada bonus bulanannya, terus kalau aplikator lain tuh ada potongan-potongan ongkir, kita nggak ada. Banyak sekali sih, yang tadinya saya nggak pernah ke pasar, nggak pernah tahu mana sayuran yang segar, mana ikan yang segar dan daging yang segar, ayam yang segar. Sekarang jadi saya lebih tahu karena
di Titipku ada edukasi tentang mana sayuran yang segar dan daging yang fresh, ikan yang fresh. Jadi kita udah diajarin sebelumnya. Henry merupakan salah satu pejuang pemuda Indonesia di era digital yang memiliki visi untuk memperkuat ekosistem pasar digital dan digitalisasi UMKM. Hingga Oktober 2022, Titipku sudah beroperasi di 150 pasar dan menggandeng 10.000 pedagang di Jabodetabek. Karmel Mursalim, Arif Yunan, Jakarta.